Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lis salihin. Wal aqibatu lil muhsinin. Wal aqibatu lil mujahidin. Wala udwana illa 'alal zalimin wala udwana illa 'alal munafikin wala udwana illa 'alal musyrikin wala udwana illa 'alal mufsidin wala udwana illa 'alal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyul mu'minina as-salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan, Allah perkenankan kita untuk meningkatkan ketaatan kita di sisinya dengan terus-menerus menjalankan perintah-perintahnya, berusaha untuk meninggalkan semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang layak mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan kemuliaan hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi mulia, manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha meneladani Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam seluruh aspek kehidupan, karena kita sangat berharap kita termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi MC menyampaikan logika manusia Allah yang menolong kita. Tapi kemudian kenapa yang kita bahas menolong Allah? Konsepsi menolong Allah, perspektif surat Al-Hajj ayat 38 sampai 41. Kalau kita dengarkan tadi yang dibaca oleh Ustaz Syamsul, betul Ustaz Syamsul ya? Imron, ya biasanya Ustaz Syamsul ya. Ustaz Imron Rosyadi di ayat 40 Allah menyebutkan wala yansurannallahu may yansuruh, dan pasti Allah akan menolong siapa yang menolongnya. Di surat Muhammad ayat yang ke-7 lebih gamblang bahwa orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menolong Allah. Bukan bahasa manusia tapi bahasa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah. Ini bukan bahasa manusia. Memang ada yang mengatakan, lah kalau Allah itu kita tolong berarti Allah lemah. Allah kan maha kuat, tidak perlu ditolong, tidak perlu dibela. Secara logis benar. Yang membela kita, yang menolong seluruh makhluknya pastilah Allah.
Tapi kemudian di surat Al-Hadid ayat 25 juga sama. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha laqawiyyun aziz. Dan Allah hendak mengetahui siapa-siapa yang menolongnya. Lagi-lagi menolong Allah. Ini bahasa Al-Quran, bukan bahasa kita manusia. Kalau begitu, bahasa Allah mengatakan Allah menolong yang menolongnya. Orang beriman diperintahkan untuk menolongnya agar mendapatkan pertolongan. Allah hendak mengetahui siapa-siapa yang menolongnya. Inilah jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Perspektif beberapa ayat menunjukkan bahwa memang kita sedang dan terus-menerus akan menolong Allah. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan. Bapak Ibu, pernah enggak Bapak Ibu minta tolong sama anak? Ibu-ibu yang sering Bu ya, dari bapak-bapak. Nak, tolong belikan ya telur di warung. Kira-kira ibu-ibu bisa beli sendiri atau harus minta tolong sama anaknya? Kita yakin dia bisa beli sendiri. Mungkin belinya bukan hanya telur, yang lainnya. Kalau anak-anak hanya beli telur sesuai dengan yang diperintahkan oleh orang tuanya. Yakin orang tua bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Loh, kenapa dia minta tolong sama anaknya? Guru juga demikian. Tolong anak-anak kerjakan buku halaman 20. Memang guru nggak bisa. Tolong anak-anak kerjakan ya buku halaman 20. Lah, Allah tidak bisa. Guru tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di halaman 20. Betul. Agar Allah mengetahui siapa yang menolongnya. Kita yakin orang tua cuman ngetes. Guru pengen tahu. Ada 3 anak. Nak, ayah perintahkan kamu bertiga ya sekarang juga pergi ke masjid. Yang satu main dulu deh, waktunya masih panjang. Yang satu santai jalannya, yang satu pengen datang duluan. Kita pengen tahu respon anak ini terhadap perintah kita. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Tidak selalu bahwa yang ditolong itu yang lemah. Tidak selalu yang minta tolong itu lemah. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita yang mampu justru minta tolong. Dan begitulah hakikat kehidupan ini, memang saling tolong menolong. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita menunaikan sholat itu kita sedang menolong Allah. Karena mohon maaf, orang kalau dibilang menolong Allah ini yang begini terus, wah menolong Allah gitu. Lah, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Al-Hajj 41. Di antara amal-amal yang Allah sebutkan, yang dikategorikan sebagai amal menolong Allah, sesuai dengan korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya, wala yansurannallahu may yansuruh, dan Allah pasti menolong hamba-hambanya yang menolongnya. Bagaimana tata cara menolong Allah? Allah sebutkan aqamus shalah, mendirikan salat, atawuz zakat, menunaikan zakat, amaru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, nahi mungkar. Ya. Ini salah satu dari
kategori ketika hamba-hamba Allah melakukan itu, maka dia sedang menolong Allah, dan pada saat ia menolong Allah, maka Allah yang akan menolong hambanya. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang menolong Allah, tentang menjaga Allah, dan itu bahasa Rasul yang kita yakini ketika hadis itu sahih, maka bahasanya adalah bahasa yang benar. Ya, pada suatu saat Rasulullah mengatakan kepada seorang anak yang bernama sahabat Ibnu Abbas, "Ya ghulam, ihfazillah yahfazka." Hai anak kecil, wahai anakku, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Loh, kok kita menjaga Allah? Emang Allah mau kabur? Ayo gitu ya. Kok Rasul menyebutkan jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, peliharalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Para ulama tafsir sepakat memang, At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi yang saya baca, semuanya kemudian menafsirkan menolong Allah artinya yansuru dinahu, menolong agamanya. Menolong Allah artinya yansuru kitabahu, menolong kitabnya. Menolong Allah maksudnya menolong agamanya. Menolong Allah maksudnya menolong hamba-hambanya. Ada 4. Menolong Allah, menolong agamanya. Menolong Allah, menolong kitabnya. Menolong Allah, menolong Rasulnya. Menolong Allah, menolong hamba-hambanya yang membutuhkan pertolongan. Tapi bahasa Allah, kenapa tidak langsung saja dan tidak salah ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu intansuru dinallah." Hei orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah. Kenapa enggak begitu saja langsung? Intansuru Rasulullah, jika kamu menolong Rasul Allah, jika kamu menolong kitab Allah, jika kamu menolong ibadallah, hamba-hambanya. Kenapa tidak langsung? Inilah rahasia redaksi kenapa Allah menyebutkan langsung menolong Allah dan bukan bahasa manusia. Sedangkan menolong agamanya, menolong kitabnya, menolong hambanya, bahasa apa Pak? Bahasa manusia, yaitu bahasa para penafsir. Ada Tabari, Imam Tabari rahimahullah, Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, tapi bukan bahasa Allah. Benar manusia yang punya kualifikasi, punya ilmu yang mumpuni, punya hak untuk menafsirkan. Tapi Allah kenapa membunyikan dengan tekstual tersurat menolong Allah? Apakah menunjukkan Allah lemah? Loh Bapak Ibu, kita sholat itu menolong Allah. Emang Allah butuh sama sholat kita? Kalau seluruh manusia enggak ada yang sholat, ngaruh enggak Bu sama kekuasaan Allah? Enggak ngaruh. Kalau bahasa anak muda, enggak ngefek Pak. Enggak ada yang beriman, enggak ngaruh. Lau anna awwalahum wa akhirahum wa insahum wa jinnahum, Masya Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seluruh manusia dari awal aku ciptakan, manusia pertama dan nanti manusia terakhir aku ciptakan. Ini kalau bahasa Allah, kalau dari bangsa manusia dan bangsa jinnya tidak ada yang beriman seorang pun, tidak akan mengurangi kekuasaanku. Lah, kenapa Allah minta kita menolongnya? Kenapa Allah perintahkan kita sholat? Kenapa Allah perintahkan kita puasa? Enggak ngaruh, padahal semua amal-amal kita. Tapi bahasa Allah adalah menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kira-kira gambaran pengantar. Kemudian kenapa muncul ayat ini? Beberapa ayat yang lain yang secara redaksional menyebutkan menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas satu persatu surat Al-Hajj. Kenapa kita pilih surat Al-Hajj? Yang pertama,
Surat Al-Hajj ada 4 karakteristik. Ada 4 keistimewaan dibanding surat-surat yang lain. Yang kalau kita kaitkan dengan tema kita menolong Allah, maka surat Al-Hajj adalah surat yang ayatnya paling banyak tentang menolong Allah. 4 ayat. Surat Muhammad 1 ayat. Nanti surat Ali Imran 1 ayat. Ya, surat Al-Hadid 1 ayat. Nanti surat At-Taubah juga ada 1 ayat. Tapi yang paling banyak surat Al-Hajj. Kalau kita bahas secara metodologi tafsir, maka surat yang paling banyak menyebutkan satu pembahasan itulah surat yang dijadikan sebagai rujukan utama. Karakteristik surat Al-Hajj yang pertama, Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah istimewakan surat Al-Hajj karena satu-satunya surat yang diberi nama dengan nama ibadah rukun Islam adalah surat ibadah haji, surat Al-Hajj. Ada enggak Pak surat puasa? Suratus Siyam, enggak ada. Surat solat, suratus sholah, enggak ada. Surat zakat, enggak ada ya Pak. Surat syahadat, enggak ada lah. Allah menamakan surat ini dengan surat ibadah kita, rukun Islam kita yang bernama ibadah haji. Berarti ada keistimewaan pada ibadah ini yang namanya menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Hajj istimewa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada surat yang Allah tentukan ada ayat-ayat sajdah yang kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Mayoritas ayat surat-surat di dalam Al-Quran atau ayat-ayatnya tidak ada ayat sajdah. Kalaupun ada cuman 1 ayat. Tapi surat Al-Hajj ada 2 ayat. Satu-satunya. Ayat ke-18 dan ayat ke-77. Ini menunjukkan ada keistimewaan ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan 2 ayat sajdah yang kita disunahkan untuk sujud. Bahkan Abu Hanifah rahimahullah sampai mengatakan wajib untuk sujud tilawah. Yang 3 mengatakan sunnah saja. Saking pentingnya sujud tilawah. Dulu saya punya dosen di Madinah. Itu Pak kalau dengar ayat sajdah atau baca di jalan juga berhenti kemudian sujud. Ya enak kalau di sana kan padang pasir. Kalau di sini sujudnya di mana Pak? Artinya kalau minggir ya padang pasir enak tinggal gelar tikar, gelar sejadah. Di sini kalau minggir ya. Luar biasa. Dia betul-betul ingin menjalankan ayatus sajdah. Al-Hajj diistimewakan oleh Allah. Allah tempatkan 2 ayat sajdah. Surat yang lain cuman ada 1. Bahkan banyak surat-surat tidak ada ayat sajdah. Kenapa ayat? Kenapa surat Al-Hajj? Karena Allah beri keistimewaan yaitu 2 ayat sajdah ada di surat Al-Hajj. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karakteristik surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ini diteliti oleh para ulama. Imam Suyuti menuturkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Luar biasa. Kata beliau, wallahu alam, ini jeli sekali Pak. Surat Al-Hajj ini ayat-ayatnya beragam. Ada yang turun di waktu malam, ada yang turun di waktu siang. Sampai diteliti, ini yang siang hari ini, yang malam hari ini. Makanya ada restoran Padang, ya, siang malam, ada Pak ya? Ada juga pagi sore, ada Pak ya? Pagi sore. Saya tanya, loh kenapa namanya pagi sore? Malam enggak makan? Malam diet Ustaz. Oh iya, pagi sore. Yang siang malam kenapa? Pagi enggak ada. Pagi biasanya makan dikit. Ya, jadi kami hanya menyiapkan makan siang dan malam. Kalau digabung ya ada pagi, sore, malam. Ada ayat-ayat yang turun siang hari, ada ayat-ayat yang turun malam hari. Ada ayat-ayat yang turun ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tempat tinggalnya bersama sahabatnya. Ada juga ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah melakukan perjalanan musafir. Kayaknya hari ini banyak yang musafir ya. Long weekend, hari Seninnya libur katanya ya.
Termasuk Pak Zainal ya? Waduh, gimana dia? Ya. Ada ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah bersama para sahabatnya bermukim, ada yang ketika bermusafir. Ada ayat-ayat sampai diteliti lagi Pak. Ada ayat-ayat yang turun musim dingin dan ada ayat-ayat yang turun musim panas. Subhanallah. Ini panjang kalau kita baca Al-Itqan. Tapi begitulah karakteristik yang disampaikan oleh para ulama tentang surat Al-Hajj ini. Subhanallah. Kita awali dari ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Berurutan Pak ayat-ayatnya luar biasa. 38, 39, 40, 41. Pertama Allah sampaikan prinsip sifat-sifatnya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, hadza khabarun, hadza bisyaratun wa wa'dun. 3. Ini adalah informasi dari Allah. Ini juga berita gembira, kabar gembira, dan ini adalah wa'dun, janji Allah. Sifat yang paling utama bagi Allah terhadap orang beriman, sungguh Allah Maha membela, Maha menolong orang-orang yang beriman. Biar clear dulu ini. Baru Allah sebutkan, kalau begitu, kalau kalian ingin aku menolong kalian, maka tolonglah aku. Tapi nanti ayat 40. Tapi prinsip utamanya Allah Maha membela, Allah Maha menolong. Hadza khabarun, kabar ini informasi dari Allah, wa wa'dun ini janji dari Allah, dan bisyaratun ini kabar gembira dari Allah bahwa sejak awal Allah memiliki sifat yang bernama Maha menolong, Maha membela orang-orang yang beriman. Subhanallah, kita jadi senang, tenang aja, Allah Maha membela. Bapak Ibu, ada anak ya, ternyata sudah berapa hari tidak sholat. Ini contoh saja. Gimana perasaan Bapak Ibu terhadap anak tersebut? Kalau kita benar-benar sayang, maka kita tolong anak itu. Ternyata bahasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga hebat. Unsur akhoka zoliman au mazluman. Unsur akhoka, tolong saudaramu yang kuat, zoliman yang berbuat zolim, atau yang lemah, mazlum yang terani. Jadi tolong dan menolong. Ternyata kita menolong orang-orang kuat. Karena kan zolim, biasanya orang kalau dia kuat, dia punya status yang tinggi, cenderung, ini bahasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat zolim. Dan tolonglah orang yang terani. Ya para sahabat bingung Pak, ini logika apa lagi yang disampaikan Rasul? Kata para sahabat, kalau menolong orang lemah, orang teraniaya, sudah kami lakukan. Ini menolong orang kuat bagaimana ya Rasul? Fakaifa bizolim. Tolonglah dengan mencegahnya, jangan berbuat zalim. Bahasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam muttafaqun alaih, bahwa menolong itu tidak selalu identik dengan atas bawah. Suami pernah nggak minta tolong sama istrinya? Bu, buatin kopi dong. Pernah nggak Pak? Udah nggak pernah lagi ya Pak? Udah ambil sendiri aja Pak. Malah sekarang udah ada yang lebih pas, ya Pak. Lebih pas kopinya, lebih pas susunya. Kalau istrinya bikin kurang pas gitu ya. Udah ada sekarang satu saset yang sudah pas gitu Pak. Jadi udah nggak pakai lagi takaran-takaran, udah pas katanya. Pas kopinya pas. Iklan ya, Masya Allah.
Sekarang udah lupa Pak ya, udah enggak. Sekarang udah langsung bikin sendiri, malah sekarang udah enak ya, ada yang bikinin. Maaf, bukan berarti suami tidak mampu bikin sendiri, tapi ini adalah alat uji bagaimana kasih sayang seorang istri terhadap suami, kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, kasih sayang orang tua kepada anaknya dan lain sebagainya. Kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Ia perintahkan kita untuk menolongnya, untuk menjalankan sholat, menjalankan ibadah, menjalankan amal soleh. Itu sayang Allah. Jika Allah tidak sayang, biarkan, orang nggak ngaruh kok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kita memahami konsepsinya secara utuh. Menolong Allah bukan menunjukkan Allah lemah, tapi itu kasih sayang Allah. Kenapa? Karena kalau hambanya menolongnya, Allah akan menolongnya. Di sini dalam tafsir Al-Sa'di, saya baru baca tadi sebelum subuh, bagaimana nanti Allah menolongnya? Ayat 38 ya. Yadfa'u an kulli syarrin wa waswasati syaiton wa an a'da'il Islam. 3 tadi, 3 berita, informasi, janji dan kabar gembira. Kata Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman, 3 juga bentuk nanti pertolongan Allah, membela, menjaga orang beriman dari semua keburukan. Apakah keburukan dari godaan syaitan, keburukan dari bahaya-bahaya yang mengancam sekitarnya, dan keburukan dari musuh-musuhnya. Imbang. Prinsip awal, Allah Maha membela. Karenanya diletakkan di urutan pertama. Dan ayat ini adalah pembahasan baru, karena beda dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya, ayat 37 adalah ayat terakhir yang bicara tentang ibadah kurban. La yanalallaha luhumuha. Sehingga para ulama tafsir menyebutkan ini bab baru. Ayat pertama yang bicara tentang konsepsi menolong Allah diawali dengan Allah Maha membela, Maha menolong. Clear. Ayat 38. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hebat lagi ayat 39. Ini juga ayat pertama. Memang luar biasa Pak. Ya, kalau dikatakan pertama itu hebat kan Pak? Orang pertama. Istri, hebat nggak Bu? Ini ayat pertama, kata para ulama, sepakat ulama tafsir mengatakan ayat pertama yang membolehkan para sahabat dan Rasulullah berperang. Awalnya jangan, 10 tahun Pak, Rasul udah nggak tahan nih, jangan. Aqimus sholah kufu aidikum, tahan tanganmu, sholat, zakat, ibadah kepada Allah, tahan. Ini ayat pertama yang Allah izinkan sahabat Rasul 10 tahun lamanya ditekan, baru dibolehin oleh Al-Hajj 39. Ayat pertama lagi. Hebat, subhanallah. Tidak akan salah Allah meletakkan ayat per ayatnya. Subhanallah. Udzina lilladzina yuqatalun, diizinkan. Permitnya baru keluar. 10 tahun Pak nunggu permit. Mereka patuh banget, ya. Umar apalagi, Rasul kita udah kuat nih, aku juga kuat, tenang aja, aku yang di depan. Kata Allah belum. Jadi nunggu kapan? Tunggu ayatnya turun. Ini turun ayat 39. Kita tidak membahas bagaimana konsep itu, karena itu pembahasan lain. Tapi di ujung ayat ini, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah Maha Kuasa untuk menolong orang-orang yang beriman. Pertama, sifat Allah Maha menolong. Yang kedua, Allah Maha Kuasa. Ketika Allah mau menolong, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan bentuk Allah menolong juga beragam. Kadang Allah tolong, ya, dengan kemampuan kita. Kadang Allah tolong dengan cara yang lain, dengan makhluknya. Allah tolong dengan segalanya yang menjadi kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 39 menguatkan ayat 38.
Setelah Allah menyebutkan ini sifatku maha menolong, tidak perlu khawatir kalian, dan aku maha kuasa untuk menolong. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan cek nanti, ini bahasa Arab ya. Menolong itu bahasa Arabnya ada 4 kata minimal Pak. Ada dafa'a yadfa'u atau dafa'a yudafi'u, mudafa'ah. Ada nasoro yansuru, nasrun. Ya, saya punya teman ada 2, namanya Nasrun Azim, yaitu tulung agung. Ya, namanya Nasrun Azim, jadi tulung agung. Nasrun pertolongan, Azim agung. Ternyata dia datang dari tulung. Nah, jadi bapaknya ngerti bahasa Arab. Nasrun Azim, Nasrun pertolongan, tulung kan Pak. Azim agung, jadi tulung. Benar juga ya, kamu dari tulung agung. Jadi bapaknya ngerti bahasa Arab, udahlah nama tulung agung, Nasrun Azim. Supaya ingat nak, kamu lahir di tulung. Masya Allah. Nasoro yansur. Ada sa'ada yusa'idu, musa'adah, menolong juga. Ini bahasa Arab kaya Pak. Diterjemahinya ya menolong juga bahasa Indonesianya. Yang keempat, awana yu'awinu, mu'amanah, isti'anah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Padahal keempat kata ini beda, tapi kita stressing hanya nasoro. Nasoro digunakan paling banyak di dalam Al-Quran. Allah menggunakan kata ini, dan Allah yang paling maha tahu tentang kata ini, karena ini bahasa Arab dan itu bahasa Al-Quran, bahasanya Allah. Nasoro selalu identik dengan pertolongan di hari akhirat. Malakum min waliyyin wala nasir. Tidak ada bagi kamu yang akan menolongmu di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mau menebus dengan emas segudang, kau menebus dengan hartamu, tidak akan aku terima, dan kalian tidak akan mendapat pertolongan Allah. Al-Baqarah 126. Terus banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan malakum min waliyyin wala nasir. Berarti kata para ulama tafsir, menolong Allah di dunia itu sesungguhnya adalah kita sedang membekali diri kita agar kita layak ditolong oleh yang maha menolong di akhirat. Satu-satunya, enggak ada yang bisa menolong, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan banyak ya di hadis, siapa yang memudahkan orang yang sulit di dunia, Allah akan mudahkan di dunia dan di akhirat. Siapa yang memberikan bantuan di dunia, Allah akan bantu di akhirat. Begitu. Karenanya subhanallah Pak Ibu, kalau kita sholat, kita zakat, kita beribadah, itu kira-kira untungnya itu untuk Allah atau untuk kita? Ya, enggak usah pakai kira-kira, pasti untuk kita. Iya, enggak ada untungnya gitu ya, enggak nambah Allah, enggak ngurangi juga. Tapi itulah bukti kasih sayang Allah, membahasakan dengan menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita minta anak kita untuk menolong kita, sebetulnya yang ditolong itu adalah anak kita atau kita. Anak kita sedang ditolong agar dia biasa menolong orang. Ada kotak lewat, sengaja itu, nak tolong masukinlah. Emang ibunya nggak bisa masukin? Bisa, tapi melatih. Itu dia sedang menolong anaknya agar anaknya terbiasa berinfak. Misalnya banyak sekali Pak. Ya. Yang kedua, prinsipnya Allah Maha Kuasa untuk menolong dengan cara yang beragam, dengan segala jenis makhluknya. Allah menolong orang-orang beriman. Baru yang ketiga, ayat 40. Allah menyebutkan wala yansurannallahu may yansuruh, dan pasti Allah akan menolong siapa? Yang menolongnya. Ada pengumuman, Bapak Ibu akan bawa kalian ya rihlah wisata ke puncak misalnya. Kira-kira Bapak Ibu setelah itu nyampein syarat enggak Bu?
Syaratnya kamu harus A. Syaratnya kalian harus selesai dulu tugas A. Syaratnya kalian harus ini. Kalian nanti di sana diem. Kalian nanti di sana ikut kata mama. Macam-macam. Ya itu waktu saya dulu ya. Jadi syaratnya banyak banget Pak. Lebih banyak syaratnya atau jalan-jalannya Pak? Kadang lebih banyak syarat-syaratnya. Wah syaratnya banyak banget. Allah minta syarat satu. Ya Allah maha membela, Allah maha menolong, dan Allah maha kuasa. Tapi Allah pasti menolong siapa? Yang menolongnya. Yang tidak menolongnya. Benar, secara lahiriah ada orang yang tidak pernah menjalankan kebaikan, tidak pernah menjalankan ibadah, tapi karir dunianya naik, melesat tinggi. Dianggapnya menolong. Padahal kalau bahasa ulama sepakat, itu namanya istidraj, menjerumuskan. Anak nilainya 5 harusnya, tapi gurunya baik banget, dia mau nolong, kasih nilai 9. Nolong atau jerumusin Pak? Kelihatannya nolong, tapi itu bahaya. Anak ini menjadi tidak mau belajar. Nilai 5, tapi gurunya baik banget. Ibu tolong ya. Gimana caranya Bu? Udah, ibu kasih nilai 9. Bu, ini bukan menolong. Ibu merusak mental anak. Anak jadi tidak mau belajar. Kan begitu. Summa abtaruhu ila azabin nar 126 Al-Baqarah. Kami nanti yang akan jerumuskan mereka ke dalam neraka bagi mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau gitu Qarun itu ditolong Allah terus, karena kalau gitu Fir'aun itu ditolong Allah terus, enggak pernah kalah. Kalau begitu ini konsepsinya. Yang dikatakan Allah menolong dan itu bentuk kemuliaan dan rahmatnya kalau dia menolong Allah. Apakah menolong agamanya? Tadi 4 itu menurut ulama tafsir. Apakah menolong Rasulnya ketika Rasul masih hidup, atau menolong sunnahnya saat sekarang ini, menolong kitabnya, firmannya, menolong hamba-hambanya yang membutuhkan pertolongan. Luar biasa Bapak Ibu. Dalam hadis qudsi luar biasa. Sahabat enggak mudeng gitu ya, enggak faham. Siapa hambaku yang mau menjenguk aku? Dalam hadis qudsinya menjenguk Allah. Kata sahabat, bagaimana kami menjengukmu? Wa anta rabbul alamin, engkau kan Rabb semesta alam. Siapa yang jenguk hambaku yang sakit, dia sedang itu bahasa Allah. Siapa yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, itu sedang memberi makan kepada. Banyak sekali Pak isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Aku akan jadi pendengarannya, Masya Allah. Aku akan jadi penglihatannya. Ini persoalan bahasa. Konsepsi Al-Quran itu lebih mulia daripada konsepsi manusia. Kenapa? Karena bahasa manusia seringkali hanya mengandalkan logika, yang itu juga tidak mampu menembus bahasa Allah yang maha tinggi, ilmu Allah yang maha luas, dan lain sebagainya. Kita katakan Allah menolong yang menolongnya. Kenapa? Waliya'lamallahu may yansuruhu. Allah pengen melakukan seleksi. Ini sholat, ini enggak sholat. Dunianya sama enggak Pak? Bisa sama. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi. Ini konsepnya memuliakan atau menghinakan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini yang ahli ekonomi lebih tahu. IMF itu nolong apa nolong Pak? Kan dia ngasih bantuan, itu nolong apa nolong? Hakikatnya nolong, tapi saya nggak ngerti ekonomi. Ini Bapak Ibu yang lebih tahu. Nolong nggak Pak? Ini ada orang nolong, Bu, ini rentenir di jalanan. Itu masih banyak Pak berkeliaran biasanya, yaitu ini Bu, saya bantu Ibu kasih modal 1 juta. Tapi nanti bulan depan bayar 5 juta. Itu nolong apa jerumusin Pak? Ya, makanya konsepnya zakat, infak, sedekah, memuliakan.
Ketika orang bersedekah bukan menolong orang yang disedekahi, tapi sesungguhnya menolong diri sendiri. Karena nanti sedekah ini akan menjadi pertolongan Allah di hari lebih besar dia mendapatkannya. Yang ditolong kalau dia tidak mendapatkan dengan sebaik-baiknya, Masya Allah dia dihinakan oleh Allah. Tapi kalau ditolong kemudian dia memanfaatkan sebaik-baiknya, itu menjadi catatan juga. Tapi yang menolong, subhanallah, sudah dicatat akan menjadi modal untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada syaratnya. Syaratnya cuma satu, menolong Allah. Barulah Allah tolong. Kenapa? Bentuk kemuliaan. Kita tidak mau ditolong, tapi sesungguhnya bukan ditolong, tapi dijerumuskan, tapi dihinakan, tapi dijadikan kita manusia yang tidak berdaya. Kita ditolong ketika kita diangkat, kita ditolong ketika diberdayakan. Makanya zakat memberdayakan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barulah Allah sebutkan ayat 41. Itulah sebagian. Jadi kalau bahasa Al-Quran, kaidahnya tidak boleh kita sebutkan ini satu-satunya cara menolong Allah. Karena nanti ada ayat yang lain. Ini salah satu di antara sifat orang bertakwa, di antaranya di ayat ini, di antaranya. Nanti di ayat lain ini, di antaranya. Di ayat yang lain ini, di antaranya. Selalu kita katakan di antara. Karena kita hanya beberapa ayat, kecuali satu Al-Quran. Aqamus sholah. Urutan yang pertama adalah aqamus sholah. Kenapa dikatakan menolong Allah? Karena secara langsung menolong agamanya. Faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Yang menegakkan sholat, menegakkan agamaku. Yang melupakan sholat, mengabaikan sholat, menghancurkan agamaku. Jadi saya pernah menyampaikan ini, wah kalau gitu kita tolong Ustaz begini. Ya, ada yang begini nolongnya, ada yang begini nolongnya, ada yang begini nolongnya, ada yang begini, macam-macam menolongnya, ada yang begini juga. Semua amal ibadah orang-orang yang beriman hakikatnya sedang menolong Allah. Kenapa? Ini akan jadi catatan Allah bahwa dia berhak untuk ditolong di dunia, tapi hak Allah untuk menolong di dunia. Tapi yang pasti adalah itu catatan pertolongan di hari kiamat kelak. Kenapa kita tidak mau menolong Allah? Ya, berat juga untuk menolong Allah. Bukan karena Allah membutuhkan pertolongan, tapi kita sendiri yang membutuhkan pertolongan. Kita yang memang menghajatkan, kita yang memang ingin mendapatkan pertolongan Allah. Aqamus sholah wa atawuz zakah, dan ditutup dengan wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar. Tadi hablum minallah sholat, hablum minannas zakat, dan ini adalah konsep kehidupan sosial, yaitu saling mengingatkan, saling mendorong kepada kebaikan, dan saling mencegah keburukan, kemungkaran. Karena mohon maaf, konsepsi Allah lagi-lagi ini konsepsi Allah, bukan konsepsi manusia. Ketika keburukan dijalankan oleh manusia, yang akan dapat dampaknya bukan pelaku keburukan saja, tapi semuanya akan mendapatkan dampaknya, Pak. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Makanya kenapa orang zalim kita tolong? Karena karena kezalimannya terjadi musibah, fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, maka tidak hanya menimpa pelaku tersebut, tapi akan menimpa semuanya. Masya Allah. Ini konsepsi Allah yang harus digali. Bagaimana kita menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Amru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Walillahi akibatul umur, dan hanya milik Allah akibat dari semua yang dijalankan oleh manusia. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bedah konsepsi Allah Subhanahu wa taala yang mungkin menurut manusia
sedikit bertentangan dengan konsepsi manusia. Allah nggak perlu dibela, Allah nggak perlu ditolong, Allah kan udah maha kuat. Benar Pak, di ayatnya itu, dan Allah maha kuasa untuk menolong kalian, 3 ayat. Al-Hadid juga ujungnya, innallaha laqawiyyun aziz. Allah itu maha kuat, maha perkasa. Tapi kok Allah minta tolong, padahal Allah mengatakan maha kuat, maha perkasa. Jadi untuk menafikan, ketika kalian menolongku, bukan berarti aku lemah. Aku tetap maha kuat, aku tetap maha perkasa. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah beberapa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita, memberitahukan sekaligus ini kabar gembira bagi kita, bahwa semua yang kita lakukan adalah dalam rangka menolong diri kita, apapun itu bentuknya, sekecil apapun. Niatan kita adalah karena kita amat sangat membutuhkan pertolongan Allah, khususnya nasrullah pada hari kiamat kelak. Karena itulah Allah menyampaikan konsesi ini kepada orang beriman. Bahkan Allah perintahkan agar kemudian kita termasuk yang layak mendapatkan pertolongan Allah, baik dalam kehidupan dunia dalam bentuk keberkahannya, ridhonya, rahmatnya, maupun nanti pastinya adalah yang sangat kita butuhkan saat tidak ada yang bisa menolong, saat keluarga lari, saat orang tua lari dari kita. Hanya Allah sandaran satu-satunya sebagai yang maha menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah masuk waktu syuruk ya. Ya, tapi kita lanjutkan kalau ada tanya jawab. Mohon maaf dan terima kasih. Jazakumullahu khaira. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, meresap sekali wejangan atau ceramah yang Pak Ustadz berikan kepada kita semua dalam hal tolong menolong. Saya mau nanya sama Pak Ustadz juga. Setelah kasus sebelumnya, azan dilarang di Masjidil Aqsa oleh Yahudi. Besoknya Israel dibakar oleh Allah. Dari mana apinya nggak tahu Pak. Kemudian yang mau saya tanyakan, pertolongan Allah terhadap umat kita Islam ini Pak. Kalau di Arab, mereka memang berperang Pak ya, antara mereka. Tapi di Burma Pak atau Myanmar, mereka membantai umat Islam Pak. Kapan pertolongan Allah membantu mereka Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Pak, luar biasa di pertanyaannya. Persis pertanyaan Bapak adalah pertanyaan para sahabat. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Rasul sampai nanya, kapan datangnya pertolonganmu ya Allah? Para sahabat bertanya, kapan? Kami sudah begini, kami sudah letih, kami sudah fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa yarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian sudah berluka-luka seperti mereka juga, kalian sudah berpenat. Pertanyaannya benar. Rasul pernah bertanya, sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ada 2 filosofinya. Yang pertama, dan ini mengikat seluruh manusia tanpa terkecuali. Kita sebagai manusia diberikan oleh Allah sedikit kemampuan untuk berikhtiar. Apakah ikhtiar itu bernama ikhtiar lahiriah atau ikhtiar batiniyah? Maka ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniyah itulah yang akan mengetuk pertolongan Allah. Ini yang pertama filosofinya. Bisa jadi ini pandangan yang pertama. Mungkin ikhtiar lahiriah kita belum maksimal, ikhtiar batiniah kita belum maksimal. Kadang kita merasa sudah, kayaknya saya udah semua Pak. Wah, udah saya lakuin semua. Maaf, kadang kita merasa sudah sempurna.
Nah, tapi Allah punya kebijakan pertimbangan yang maha luhur. Pertama, aspek yang harus dinilai adalah sudahkah kita melakukan ikhtiar lahiriah, ikhtiar batiniah dengan maksimal. Itu kita baca dari apa yang kita lakukan sebelum itu. Makanya banyak sekali ya informasi atau penyadaran dari para ulama, dari para tokoh. Kita jangan sampai terulang seperti yang lalu. Kenapa? Itulah yang selalu diingatkan oleh banyak tokoh, diingatkan oleh para ulama. Karena ketika kita tidak melakukan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, jangan tanya apa yang terjadi. Negeri Sabah makmur loh Jinawi, habis itu Allah selesaikan. Masya Allah. Kita tidak tahu, ini harus dibaca sejarah bagaimana dulu Myanmar di awal-awal negara itu berdiri, kita tidak tahu. Itu jika dibaca dari filosofi yang pertama. Filosofi yang kedua adalah semua yang kita lakukan itu mentok mentok pada iradah Allah, ketentuan Allah. Tapi kita selalu yakin ketentuan Allah itu adalah apa Pak? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ini yang kedua, mungkin yang kedua. Kalau tidak ada yang pertama, kita baca yang kedua. Ada kehendak Allah, yang kehendak Allah itu sangat mutlak. Manusia yang punya keinginan, punya kehendak, tetap harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki. Harusnya logika manusia, sepatutnya logika manusia. Ya Allah Bapak Ibu, gampang Allah menghancurkan Fir'aun, 1 detik selesai. Gampang Allah hancurkan orang-orang yang menyiksa Rohingya, 1 detik. Gampang Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Gampang Allah menghancurkan Yahudi. Gampang apa? Amat sangat Maha Kuasa. Tapi ini yang kita tidak tahu. Itulah yang selalu kita ingin tahu. Ya Allah, bukakan rahasia kehidupan ini untuk hamba mengetahui. Jangan-jangan ini mengetuk hati orang beriman dimanapun untuk sadar. Pertama, untuk membantu. Ayo bantu saudaramu di situ. Ayo bantu saudaramu di Palestina dengan kemampuan yang ada pada dirimu. Karena nanti ketika kamu bernasib sama, mereka akan membantu. Dan demikianlah kita. Ketika kita menolong orang lain, maka kita selalu tenang. Kenapa? Yakin orang lain akan menolong. Kalau bukan orang yang kita tolong, nanti orang lain lagi Allah akan gerakan untuk menolong kita. Masya Allah, betul Bapak Ibu. Ini pengalaman luar biasa. Ada orang tua, tidak perlu sebutnya, itu luar biasa baiknya Pak. Lah kemudian orang tua wafat, anaknya hidupnya karena tidak bagus, akhirnya secara kehidupan duniawi ya bermasalah. Tapi tiba-tiba ada yang menolongnya. Dan alasan orang yang menolongnya adalah karena dulu dia ditolong oleh bapak. Jadi kita invest terus aja. Ya, karena kita tidak tahu nasib anak kita, nasib cucu kita nggak tahu Pak. Tapi kalau kita terus berbuat baik, ini adalah investasi. Allah akan menggerakkan hati orang lain, menggerakkan siapapun, dan itu hak Allah untuk menolong. Jangan-jangan itu Allah gerakan hati kita. Tuh saudaramu masa diem aja. Ayo kebijakan laksanakan. Ayo desak pemerintah. Ayo sumbangkan. Ayo sehingga kita menjadi manusia yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian Pak Haji. Terima kasih banyak, insya Allah. Terima kasih. Silakan Ibu, ada Bu? Ibu-ibu ada? Ada. Pas? Ada Bu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi mengenai menolong Allah itu adalah dalam agama, menolong Rasulullah, Ya. kitabnya, dan hamba-hambanya. Ya, baik. Bentuk pertolongan kepada
Allah dalam hal agama adalah dengan cara antara lain sholat. Tadi dijelaskan demikian. Kemudian yang ingin kami tanyakan, bentuk konkret kita untuk menolong Allah dalam kitabnya, mohon mungkin bisa di elaborate lagi. Masya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surat Al-Hajj surat ke-22 ya Ustaz? Iya betul, 22. Ya, itu sungguh agung. Antara lain ada karakteristiknya, ada ayat sajadah. Dua ayat sajadah. Dua ayat sajadah. Baik. Ya, tadi Ustadz menceritakan bahwa waktu kuliah di Madinah itu gurunya, dosennya kalau mendengar ayat itu di mana saja harus sujud gitu kan. Nah, yang ingin kami tanyakan, kalau kami sedang taklim atau sedang tadarusan, kemudian ini nggak di jalan, di masjid, di depan kita meja, gitu, Ustadz, menemukan ayat itu, apakah kita juga wajib sujud seperti gerakan sujud sholat atau mengangkat tangan aja baca subhanallah itu 7 kali atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak. Jazakillah khair. Ya. Menolong kitabnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Sungguh Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pasti yang akan menjaganya. Tapi cara Allah menjaga, Allah hadirkan manusia-manusia yang menghafalnya, manusia-manusia yang membacanya, manusia-manusia yang mengajarkannya. Dan itu pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Para penghafal Quran 70 wafat dalam perang Yamamah, perang Musailamatul Kadzab, nabi palsu. Maka Umar berusul kepada Abu Bakar, ini Quran bisa hilang ini. Benar Allah menjaganya, aku tahu dan itu ayat Allah. Tapi kita sebagai hambanya harus melakukan itu. Makanya akhirnya Al-Quran dicatat, dikodifikasi. Jadi para ulama menyimpulkan menolong kitabnya dengan membacanya. Karena kalau berhenti membaca Al-Quran, maka kiamat memang datang. Dengan mengamalkannya, dengan menjaganya, dengan memuliakannya, dengan mengajarkannya, dengan menyampaikan pesan-pesannya. Itulah kita sedang menolong agama Allah, menolong Qurannya. Alhamdulillah Indonesia penghafal Quran banyak, madrasah penghafal Quran banyak. Kita akan yakin. Ini cara menolong. Benar Allah akan menjaganya itu pasti. Tapi Allah ketuk hati kita. Ayo dengan Quran bagaimana hubunganmu? Baca gimana? Ngafal atau enggak? Ngajarkan atau enggak? Mentadaburi atau tidak? Mengamalkan, menyampaikan dan lain sebagainya. Itu beberapa bentuk bahwa kita terkategorikan menolong kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apresiasi Allah besar, penghargaannya, balasannya sangat besar. Yang kedua, apa tadi? Sujud. Ayat sajdah. Iya. Kita katakan sunnah hukumnya Bu, bukan wajib. Abu Hanifah yang mengatakan wajib, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan sunnah. Tapi tidak pernah Rasulullah meninggalkan, tidak pernah sahabat meninggalkan, dan para ulama berusaha untuk sujud pada saat dibaca, mendengar ayat sajdah ketika dalam keadaan suci. Ya, tentu kita lihat juga tempatnya suci atau enggak. Ya, kita lagi apa Pak? Ya, ngasih makan ayam di kandang. Ya, kemudian dengar ada baca Quran ya, jangan Pak. Kandang itu tempat kotor. Tapi pastikan tempatnya bersih, kita juga dalam keadaan bersih. Karenanya seharusnya ketika tadarus, break, dibaca ayat sajdah, ibu-ibu ayat sajdah, langsung kita sujud. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Satu kali aja Bu. Satu kali aja sujudnya, bukan 2 kali sujud. Ada sebagian yang mengatakan
kalau enggak sujud baca subhanallah. Ada yang mengatakan kalau enggak sujud baca sajadah wajhiyah. Lah gimana? Ayat sajdah itu namanya ayat untuk kalau enggak sujud ya udah enggak baca apa-apa, orang enggak sujud. Kan artinya telah sujud wajahku, sajadah wajhiyah lillazi, kepada zat yang menciptakannya. Berarti kan telah sujud wajahku. Kalau gini telah duduk wajahku, kan gitu. Jadi tidak seharusnya kalau sujud baru kita baca, karena maknanya telah sujud wajahku. Loh, kalau nggak sujud nggak nempel, kok telah sujud? Loh, kok sujud begini kata Allah, ya. Jadi sesungguhnya ini sunnah ibu, bukan wajib, tapi sunnah ini sangat baik. Sehingga ketika kita tadarus, dengar tempatnya suci, pastikan kita juga dalam keadaan suci. Tentu bukan tempat yang darurat juga, maka kita sangat dianjurkan untuk sujud satu kali, membaca sujud bacaan, sujud tilawah, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa quwwatah, wallahu a'lam. Demikian, insyaallah ibu, terima kasih. Masih ada lagi? Satu lagi boleh? Silakan ibu. Ini titipan tadi ada bisik-bisik sehubungan dengan keadaan sekarang ini, di mana Aceh sedang kena musibah. Apakah kita tahu bahwa zakat mal itu kan ada pembagiannya kepada siapa itu disalurkan. Pertanyaannya, apakah kita membantu ada musibah di Aceh itu dalam rangka membantu hamba-hambanya itu, itu bisa diperhitungkan dalam zakat mal, begitu ya Bu ya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alokasi zakat di surat At-Taubah ayat 60 adalah 8 kelompok asna. Mereka termasuk, kenapa? Kehilangan semua harta bendanya, maka dia termasuk fuqara. Mungkin masakin, karena ternyata beberapa lama tidak mendapatkan makanan, semuanya hancur, maka boleh kita alokasikan dari dana zakat kita. Sebagian mereka nanti menjadi yatim, sebagian mereka mungkin menjadi tidak berpenghasilan lagi karena tempat usahanya mungkin hancur, tempat mereka melakukan usaha mencari nafkah juga hancur. Jadi kita kategorikan yang penting rujukannya At-Taubah 60. Ketika itu masuk kategori itu, maka berarti layak dapat dari dana zakat. Ada yang kaya, iya, dulunya kaya, tapi sekarang sedang membutuhkan. Jadi boleh ibu dari dana zakat kita untuk membantu saudara-saudara kita dimanapun. Di Aceh yang sedang terjadi, tadi Bapak ini di Rohingya, mungkin di Palestina dan beberapa yang lain. Itulah cara kita menolong Allah. Allah gerakan hati kita untuk menolong hamba-hambanya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sudah hampir pukul 6. Terima kasih banyak atas pertanyaan, atensinya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan menguatkan semangat kita untuk terus melakukan kebaikan, membela Allah, menolongnya dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.